Shalom, menjuah-juah man bandu kerinda anak-anak kami permata. Ijapa piringan ibas paksa genduari endah. Tuhan di bata tetap simasu-masu ke geluhendu. Malam atendu, ibas kerina, dahin-dahin simbuhuli simbu ilaku kendu. Terpuji gelar Tuhan. Ope dengar sedegahkan karena kebenaran kata di bata. Mari dage si pebulat ikurta, ras kita ertoto. La ngadi-ngadi tetap kami ngatakan bujur man bandu Tuhan. Ija ibas suari sendah-hendah. Ibre kenudengah waktu kesempatan man kami terkhusus man kerina anak-anak kami permata. Ibas anak-anak kami endah dengkehkan karena kebenaran katandu. Tuhan singajarisa semaka alu bagi katandu pe jadi gelemen ibas kerina dampar kegeluhena. Maka ngerana kami dagi o Tuhan kami bersikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami bertoto man bandu. Amin. Bahan renungan kita diambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Beginilah karena firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami permata yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita selaku anak-anak Tuhan tetap berpengharapan di tengah berbagai keadaan. Terlebih ya, dalam situasi yang sulit sekalipun. Apakah kita bisa bertahan dalam situasi yang sulit sekalipun? Pasti bisa. Karena ada pertolongan Tuhan. Bisa saja mungkin kita saat ini sedang bertahan dalam menghadapi sakit penyakit. Apakah penyakitku ini Tuhan bisa sembuh atau tidak? Atau bisa saja kita bertahan dalam sekolah, kuliah. Bagaimana caranya aku menyelesaikan sekolah, kuliahku dengan biaya yang bisa saja tidak sedikit untuk dibutuhkan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus diceritakan di dalam kehidupan anak-anak kami permata, yang bisa saja pada saat ini pasti saja mengalami kesulitan. Tapi dalam menghadapi kesulitan sekalipun, diingatkan kita dalam firman Tuhan pada saat ini supaya kita tetap senantiasa bersyukur dan bersukacita. Bagaimana caranya? Mari sama-sama kita memperhatikan karena firman Tuhan ini. Anak-anak kami permata yang dikasih Tuhan, namanya pun kehidupannya pasti ada waktu-waktunya, ada saat-saatnya. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus, dia sudah datang ke dalam dunia ini tentunya untuk menebus dosa-dosa kita manusia, supaya setiap orang yang percaya hanya kepada kuasa Tuhan Yesus, dia pasti beroleh keselamatan. Sekarang waktunya Tuhan kita Yesus Kristus akan menuju ke rumah Bapa di surga. Tanggal 13 Mei kita akan peringati hari di mana Tuhan Yesus akan naik ke surga. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, setelah Tuhan Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania, dan dia mengangkat tangannya dan memberkatinya. Dan setelah itu Tuhan Yesus berpisah dari murid-muridnya dan dia terangkat ke sorga. Apa yang dilakukan murid-murid pada waktu itu ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga? Murid-murid sujud menyembah kepada Yesus Kristus. Kemudian mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita dan senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kalau kita renungkan anak-anak kami permata, bagaimana menurutmu? Kenapa para murid tidak merasa sedih ketika mereka sudah berpisah dari Tuhan Yesus? Seharusnya kan bisa saja kan mereka bersedih hati, bukan? Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kenapa Tuhan Yesus sepertinya meninggalkan kami? Bisa saja mereka bersedih, tapi mereka tidak bersedih. Justru sebaliknya mereka bersukacita. Karena apa?
Karena para murid pada waktu itu sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus setelah Yesus Kristus naik ke surga. Dia sudah menjanjikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, penghibur, yaitu roh kebenaran yang akan selalu menyertai para murid dan diam di dalam kehidupan para murid. Kita bisa baca di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Itu juga yang kita yakini. Itu juga yang kita percayai. Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam hati kita juga, selalu menjadi penghibur di dalam kehidupan kita, dalam kesusahan-kesusahan kita sekalipun. Tuhan selalu menghibur kita lewat Roh Kudus. Oleh karenanya anak-anak kami, Tuhan Yesus juga berjanji akan datang kembali ke dunia ini. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita juga bisa baca ya di Yohanes 14 ayat 18. Oleh karena itulah anak-anak kami permata, para murid justru pulang dengan bersukacita dan senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Begitulah dengan kehidupan kita. Saat ini bisa saja seperti yang dikatakan di pertama tadi, bisa saja kita menghadapi sakit penyakit karena biaya sekolah, kuliah bagaimana ini. Tapi yakinkan diri bahwa Tuhan pasti akan membukakan jalan yang terbaik untuk setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Bisa jadi anak-anak kami permata juga mengharapkan supaya dapat pekerjaan dalam situasi pandemi COVID ini pun, supaya Tuhan bermurah hati. Tuhan pasti akan memberikannya tepat pada waktunya. Begitupun dengan apa? Rencana-rencana masa depan, teman pendamping hidup yang takut akan Tuhan. Yakin percaya Tuhan pasti akan memberikannya dalam waktu yang tepat menurut kasih Tuhan Yesus saja. Saat sekarang ini, marilah anak-anak kami permata, tetaplah berjuang. Masih ada harapan di dalam kasih Tuhan. Tetapkan hati dan pikiran berjalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberkati, tetap semangat dalam menjalani hari-hari kehidupan. Mari ras kita artoto. Bujur melalai ikatakan kami man bandu Tuhan, kata ndunggo ibegikan kami, pasu-pasu dukrina anak-anak kami permata. Malam atena Tuhan, ibas erdalan ibas dalan Tuhan, ibas gelar Tuhan Yesus, kami gorto teman bandu. Amin, bujur melala.